Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube aku, Khoirul Hidayah. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya lur ya. Nah, kali ini aku mau cerita tentang pengalaman aku operasi FAM. Jadi aku itu dari kecil emang udah parno banget sama penyakit tumor ya lur ya. Jadi aku dari kecil itu emang udah parno sama penyakit ini. Maksudnya tuh udah pernah sama penyakit yang namanya kayak yang benjolan gitu, aku udah parno. Takut sekali karena apa? Dulu itu aku ada tetangga yang pernah mempunyai penyakit tumor ganas dan sampai menyebabkan meninggal. Dari situlah aku kayak yang berasumsi yang kayak yang berlebihan gitulah lur. Terus sampai sekarang gede pun itu kadang ya masih parno kalau dengar penyakit seperti itu. Terus singkat cerita, aku mempunyai tetangga, dia tuh kan pernah operasi FAM. Nah, dia tuh cerita bahwa sebelumnya aku tuh nggak tahu mbak, karena waktu itu aku baru mandi, ya pas kebetulan mandi, terus aku raba-raba, ternyata emang ada benjolan gitu. Nah, buat sampean-sampean ya, pokoknya kalau ada benjolan gitu di area payudara gitu ya harus diwaspadai gitu. Temen aku cerita seperti itu tetangga aku ya yang pernah operasi FAM. Nah, aku kan setelah melahirkan susu aku kan, air susu aku tuh nggak bisa keluar deras ya lur ya, dan mungkin itu mengakibatkan bahwa di bagian payudara aku itu mengalami kayak yang penggumpalan susu atau gimana aku nggak tahu, karena nggak bisa ngalir deras jadi mungkin tersumbat di dalam atau gimana aku nggak tahu. Nah, singkat ceritanya kan aku lagi mandi. Nah, lagi mandi itu emang kebetulan aku keinget sama omongan tetangga aku yang pernah cerita tadi. Aku raba-raba dong, nggak taunya itu emang bener ada. Seketika itu aku kan langsung shock, langsung kaget, langsung kayak yang lemes gitu loh. Hah, masa ini benjolan sih, masa ini kayak masih nggak percaya gitulah lur. Masa kayak yang diomongin tetangga aku itu ternyata kejadian di diri aku, masih nggak nyangka gitu lah lur. Terus setelah mandi itu aku masih pikiran terus, aku browsing dong karena aku saking takutnya, aku browsing di Google penyakit yang ciri-cirinya seperti ini benjolan gini-gini lah, aku browsing dan ciri-cirinya itu emang ada di diri aku gitu. Terus aku kan tambah parno lagi, tambah takut lagi ya lur ya. Pokoknya aduh gimana nih, pikiran aku itu kayak yang pokoknya pikiran aku yang aneh-aneh karena aku baru menikah dan mempunyai si jabang bayi. Jadi tuh aku berpikirnya itu kayak yang aduh aku takut ninggalin mereka, aku takut yang larinya itu yang gitulah. Pokoknya kalau kalian ngalami ini pasti sampean juga akan merasakan gitu. Jadi waktu itu selang beberapa hari itu, aku setelah kejadian ini, maksudnya aku tahu kalau ada benjolan di payudara aku kan, aku terus nangis terus ya, setiap hari aku nangis kayak sedih, aku nggak doyan mangan kayak ame gak kolu gitu. Jadi mau makan juga nggak selera, mau ngapain aja juga nggak selera gitu. Jadi kayak yang bener-bener takut gitu. Dan apa itu, setelah aku raba-raba yang satunya, terus aku kan parno lagi yang bagian satunya lagi dong lur. Terus aku raba-raba lagi, ternyata itu ada tumbuh kecil segini, mungkin segini kecil, tapi aku masih janggal ya, masih antara
ini bener atau enggak sih. Jadi yang satunya itu, yang sebelah kanan itu sebelah kiri itu segede segini, terus yang satunya itu segede setengahnya, ini segini gitu. Terus karena yang satunya kecil, jadi aku masih nggak percaya. Terus aku ke dokter, aku minta bapak aku yang nganterin aku mau ke dokter. Terus aku konsultasi sama dokter, dok kalau aku gini aku ada benjolan di sini bagian sini. Terus yang satunya lagi kan karena aku mamang, jadi aku tanyain sama dokter, dan katanya itu emang bener-bener ada, bener-bener benjolan. Jadi di payudara aku itu ada 2 benjolan, maksudnya itu yang dua-duanya itu ada gitulah lur. Dan alhamdulillah operasinya itu di bakdo duhur atau setelah mau duhur gitu, aku lupa. Alhamdulillah itu kan dipasang kayak, aku kan melihatnya orang operasi itu kan di TV ya lur ya, ternyata itu kayak kejadian di aku, kayak aku langsung gini kan, dipasang kayak lampu gitu, lampu gede banget, kayak langsung pas dipasang lampunya kayak jreng gitu, kayak yang aku dalam hati tuh batin gini loh, wah ini ndak kayak nganu aku nek orang nek tipi-tipi ngono. Terus aku di apa itu, di suntik bius, terus aku langsung ngantuk, nggak inget apa-apa. Bangun-bangun itu alhamdulillah setengah jam atau 1,5 jam, pokoknya bentar banget loh operasinya, mungkin setengah jaman lebih sedikit, nggak tau lah, lupa aku. Nah setelah itu kan aku dibangunin sama si penjaga yang operasian gitulah, dibangun, aku langsung bangun loh gini, mbak, langsung aku kayak yang kaget gitu loh, langsung aku beneran bangun, alhamdulillah. Aku langsung kayak kaget, wah ini udah selesai operasinya, ini bener udah selesai, kayak yang gak kerasa apa-apa ngono lah lur, kayak gak kerasa apa-apa, emang karena dibius ya, jadi kan gak kerasa apa-apa gitu. Terus setelah aku buka mata pertama itu ada, pokoknya dilihatin penyakit benjolannya itu emang masih kecil-kecil gitu, kayak apa ya, kayak gajah, daging gajah gitulah lur. Itu suami aku yang nunggin sama apa ngarani, Pak D atau Om atau gimana ngarani ya, pokoknya adik bapak aku itu yang nungguin, pas kebetulan jenguk aku dia baru datang gitu. Nah terus aku dipindah lagi ke ruang tempat aku istirahat, terus dipindah, tapi tangan aku sebelah kanan yang ini itu benar-benar sakit banget. Kalau aku gerakin dikit aja, mau gerak aja itu nggak bisa, kayak ngerasa yang jimpe gitulah, kayak yang benar-benar sakit. Aku terus parno dong, karena pas waktu itu nggak ada dokternya, pelayannya juga masih belum datang, jadi aku parno sendiri, kayak yang aduh gimana ya, apa ini efek dari operasi atau gimana, karena aku nggak mikirnya itu buat bius ya. Terus karena aku mempunyai WA dokter, aku tanya sama dokter, ternyata itu emang bener efek dari obat bius. Terus aku rada sedikit lega ya gitulah lur. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan itu yang bagian kiri kan agak segini, jadi setelah operasi itu agak ngerasa nyeri tapi sedikit. Kalau yang bagian kanan ini malah nggak ada rasa nyerinya sama sekali, pokoknya nggak ada rasa nyeri lah. Yang nyeri bagian kiri cuma sedikit nyerinya. Dan terus aku nginep di rumah sakit itu mungkin 2 hari 1 malam kayaknya ya. Pokoknya hari Senin aku operasi, hari Rabunya siang itu aku pulang. Karena waktu itu aku masih belum tahu hasilnya itu
jinak atau ganas. Jadi aku masih nunggu 2 minggu lagi untuk mengetahui hasilnya. Dan setelah operasi itu aku benar-benar kayak yang masih pikiran terus alur. Aku masih pikiran, masih takut. Pokoknya setiap hari itu aku masih nangis terus, takut yang gimana-gimana. Pokoknya mau makan juga gak enak. Pokoknya yang pikiran aku tuh kayak sedih terus karena aku mempunyai anak kecil. Jadi pikiran aku kemana-mana melayang-layang gitulah. Tapi setelah, kan aku masih waktu itu aku masih kontrol terus. Setelah 3 kali aku kontrol, terus di 2 minggu kemudian aku mengambil hasilnya di rumah sakit. Dan alhamdulillah sekali bahwa hasilnya itu adalah tumor jinak. Alhamdulillah. Pokoknya buat kalian para wanita, para perempuan itu harus benar-benar sadar diri. Kok sadar diri maksudnya itu? Sadari gitulah. Kalian harus 1 bulan sekali itu ngecek di area payudara kalian itu emang benar-benar ada benjolan atau tidak. Karena kalau yang saya alami itu emang tidak bergejala, tahu-tahu itu udah segede segini ya. Jadi emang bener-bener nggak ada rasanya yang gimana, tahu-taunya ada gitulah. Jadi buat kalian para wanita harus sadari ya lur ya, bener-bener harus dicek 1 bulan sekali gitu. Karena kalau bukan kalian sendiri ya siapa lagi ya lur ya. Jadi pesan aku emang sebagai wanita kalian harus bener-bener sadari gitulah. Ya udah segitu aja, ini tentang pengalaman aku, cerita dari aku. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan. Ini hanya sekedar sharing ya lur ya. Ya udah gitu aja, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Sehat-sehat terus ya lur ya. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.